Assalamualaikum pemirsa, khususnya pemirsa yang berasal dari mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Bandar Lampung. Salam jumpa dalam mata kuliah pengantar bisnis pertemuan keempat. Materi kali ini adalah para pemangku kepentingan dan etika bisnis. Dalam pertemuan ini kita akan membahas berbagai hal mengenai para pemangku kepentingan dan etika bisnis. Para peneliti Stanford Research Institute memperkenalkan konsep stakeholders atau pemangku kepentingan pada tahun 1963 yang mula-mula merujuk pada pengertian those groups without whose support the organization would cease to exist. Artinya, berbagai kelompok tertentu yang tanpa memperoleh dukungan, maka perusahaan akan berhenti. Sedangkan menurut Freeman, mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya menurut Jones serta Robbins and Coulter, masing-masing mendefinisikan para pemangku kepentingan atau stakeholders sebagai kumpulan individu maupun lembaga yang memiliki kepemilikan, tuntutan, kepentingan terhadap organisasi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas stakeholders, kontribusi ke perusahaan, dan imbalan ke perusahaan. Inside stakeholders diantaranya shareholder manager workforce, uang dan modal, kemampuan dan keahlian yang dikontribusikan kepada perusahaan. Sementara imbalan dari perusahaan adalah dividen dan peningkatan harga saham, gaji, bonus, status, dan kekuasaan, upah, bonus, promosi, dan pekerjaan yang stabil. Sementara outside stakeholders diantaranya adalah customer, suppliers, government. Apa yang mereka kontribusikan ke perusahaan diantaranya adalah pembelian barang dan jasa. Sementara imbalan yang mereka dapatkan adalah kualitas dan harga barang dan jasa. Kemudian union community memberikan kontribusi peraturan untuk menjalankan bisnis secara benar, perundingan yang sehat, infrastruktur sosial dan ekonomi. Sedangkan yang mereka peroleh adalah kompensasi yang adil, penghasilan, pajak, dan kesempatan kerja. Pembagian pemangku kepentingan berdasarkan kedudukan mereka dalam pengelolaan perusahaan akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama adalah inside stakeholders dan outside stakeholders. Kita akan membahas yang pertama yaitu inside stakeholders. Terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Termasuk ke dalam kategori inside stakeholders diantaranya adalah pemegang saham atau shareholders, adalah pemilik perusahaan apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Untuk perusahaan persekutuan atau partnership, pemilik perusahaan adalah para sekutu yang melakukan penyetoran modal. Para pemegang saham akan menarik dukungannya dari perusahaan dan memindahkan dana mereka kepada investasi yang lebih prospektif apabila perusahaan terus merugi. Selanjutnya adalah managers, merupakan pekerja perusahaan yang dapat bertanggung jawab untuk mengkoordinasi berbagai sumber daya organisasi dan memastikan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat tercapai. Berbagai bentuk imbalan seperti gaji, bonus maupun saham dan kepuasan psikologis yang mereka peroleh dari kegiatan mengelola perusahaan akan mendorong para manajer untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Selanjutnya yaitu karyawan atau workforce, meliputi seluruh pekerja non-manajer. Kontribusi karyawan terhadap perusahaan adalah melalui pelaksanaan berbagai tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepada mereka dengan menggunakan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki. Selanjutnya kita akan membahas mengenai outside stakeholders, adalah orang-orang maupun pihak-pihak atau constituencies yang memiliki kepentingan perusahaan dan atau dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Di antaranya adalah pelanggan atau customers,
Persediaan menukar uang yang mereka miliki dengan produk yang dihasilkan perusahaan, selama mereka beranggapan bahwa jumlah uang yang mereka bayarkan untuk membeli produk perusahaan itu minimal sebanding bahkan lebih kecil dibandingkan dengan manfaat atau kepuasan yang akan mereka terima melalui konsumsi produk perusahaan. Selanjutnya adalah pemasok atau suppliers. Melalui pasokan input yang bermutu disertai dengan harga yang kompetitif, perusahaan dapat menghasilkan produk dengan kualitas dan harga yang bersaing. Hal ini akan meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk perusahaan. Selanjutnya yaitu creditors, menyediakan sumber daya keuangan untuk digunakan di dalam kegiatan perusahaan. Sebagai imbalannya, pemegang saham mengharapkan dividen, sedangkan bank mengharapkan dapat memperoleh bunga. Selanjutnya yaitu pemerintah atau government, yang sangat memiliki kepentingan untuk memajukan dunia usaha di Indonesia, karena dengan semakin berkembangnya dunia usaha, selain akan meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan per kapita, berarti akan semakin meningkatkan penerimaan pajak dari pemerintah. Selanjutnya yaitu serikat pekerja atau unions. Para pekerja bersedia untuk bekerja di perusahaan karena memiliki kepentingan. Misalnya, mereka menginginkan gaji dan jenjang karir yang menarik dan perusahaan memiliki kepentingan yaitu ingin mendapatkan produktivitas dan loyalitas dari para pekerja dengan biaya yang murah. Selanjutnya yaitu komunitas lokal atau local communities. Memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap keberadaan dan kelangsungan perusahaan di daerahnya. Hal ini terjadi karena perusahaan memberi mereka lapangan kerja, pendapatan, perbaikan standar hidup, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu masyarakat umum atau general public. Suatu negara menginginkan agar perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya dengan memenuhi tanggung jawab sosial dan mengharapkan perusahaan untuk menahan diri dari berbagai tindakan yang akan mengakibatkan kerugian terhadap pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu media. Dunia bisnis merupakan pemasang iklan utama maupun aktivitas promosi lainnya yang sangat menunjang kelangsungan bisnis media. Selain itu, perusahaan merupakan salah satu sumber berita yang sangat penting bagi media massa. Selanjutnya yaitu Asosiasi Perdagangan dan Industri atau Trade and Industry Association. Seperti Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) menentang praktik permainan uang yang dilakukan perusahaan berkedok multi-level marketing dengan kegiatan money game dapat merugikan citra perusahaan yang melakukan kegiatan multi-level marketing. Selanjutnya yaitu pesaing atau competitors. Peluncuran produk baru perusahaan yang memiliki ciri-ciri produk lebih unggul dibandingkan pesaing dapat mengakibatkan berpindahnya pelanggan pesaing menjadi pengguna produk perusahaan. Selanjutnya pedagang grosir dan pengecer atau wholesales dan retails. Membantu perusahaan di dalam menyalurkan produk perusahaan kepada pelanggan. Selanjutnya kelompok aksi sosial dan politik atau Social and Political Action Group. Perusahaan saat ini dituntut untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap pemangku kepentingan, menanggapi berbagai aksi yang dilakukan perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dengan mengabaikan tanggung jawab sosial. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai pembagian pemangku kepentingan berdasarkan aktivitas perusahaan. Yang pertama yaitu primary stakeholders. Adalah berbagai kelompok yang berinteraksi dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan kegiatan utama perusahaan, yaitu menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah investor dan kreditor, karyawan, pemasok, dan saluran pemasaran. Yang kedua yaitu secondary stakeholders, adalah orang-orang ataupun masyarakat, berbagai kelompok yang dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan-kegiatan utama perusahaan. Terdiri dari masyarakat umum, tingkatan pemerintahan, kelompok aktivis sosial, media, masyarakat atau komunitas lokal, dan investasi asing. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai etika bisnis.
Dalam melakukan aktivitasnya, perusahaan harus memperhitungkan berbagai akibat yang dapat ditimbulkan oleh keputusan maupun tindakan perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, baik yang termasuk ke dalam kategori inside stakeholder maupun outside stakeholder. Pengertian etika. Etika atau ethics merupakan suatu konsepsi mengenai tindakan yang benar dan salah. Menurut Post, Lawrence, dan Weber, etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan sebagai perilaku yang bermoral atau tidak bermoral. Pengertian etika bisnis yaitu merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Secara khusus lagi, makna etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan, menurut Griffin dan Ebert. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, mengapa bisnis harus etis? Menurut Post, setidak-tidaknya terdapat 7 alasan yang mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnisnya secara etis. 7 alasan yang mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnisnya secara etis diantaranya 1. Meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Yang kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Yang kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang bertindak tidak etis. Yang keenam, dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi tugas. Yang ketujuh yaitu mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. Etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan. Permasalahan etika yang terjadi di perusahaan bervariasi antara fungsi perusahaan satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena operasional perusahaan sangat terspesialisasi ke dalam bidang profesi. Sehingga setiap fungsi perusahaan cenderung memiliki masalah etika sendiri, yaitu yang pertama etika di bidang ekonomi, yang kedua etika di bidang keuangan, yang ketiga etika di bidang produksi dan pemasaran, yang keempat etika di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. Berbagai permasalahan etika di perusahaan dapat muncul dalam berbagai bentuk sebagai masalah identifikasi di berbagai faktor yang umum ditemui sebagai penyebab munculnya permasalahan dalam etika di perusahaan yang merupakan satu langkah penting untuk meminimalisasi pengaruh etika. Ada 4 faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis, yaitu pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. Yang keempat, pertentangan etika lintas budaya. Perusahaan yang tidak berhasil dalam menjalankan bisnisnya secara etis akan mengalami sorotan, kritik, bahkan hukuman. Ketidaksamaan cara pandang terhadap suatu perbuatan sebagai etis atau tidak etis yang terjadi antara masyarakat suatu negara dengan negara lainnya atau antara satu agama dengan agama lainnya. Sebagai contoh, penggunaan zat adiktif yang mengandung unsur lemak babi untuk produk makanan akan menimbulkan permasalahan yang sangat serius di Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dan mengharamkan babi. Sementara itu, di negara lain hal tersebut tidak menjadi masalah. Demikianlah perkuliahan kita kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan dalam forum ini memberikan manfaat untuk kita semua. Salam Dharma Jaya, the best.